Perkenalkan, nama saya Erna Nurjana, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 17 Garut. Saya telah mendeseminasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya mengambil tema pembentukan karakter siswa melalui disiplin positif. Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Abdul Muiz dan Bapak fasilitator yaitu Bapak Zulharnuddin. Selamat menyaksikan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ibu Bapak Guru, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak Guru dalam acara diseminasi pendidikan guru penggerak. Kali ini saya Yunita Triani sebagai moderator pada acara diseminasi ini akan menyampaikan beberapa susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Pertama, pembukaan, kedua, sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga, pemaparan atau diseminasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, terakhir, tutup dan doa. Baik, kita mulai buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Bu Erna sebagai calon guru penggerak menyampaikan paparannya, waktu akan saya berikan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi guru penggerak. Shalawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada Bu Erna sebagai guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 8 yang sudah berjuang, berusaha untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini, Ibu Erna dapat memanfaatkan ilmu-ilmu yang didapat selama mengikuti pelatihan guru penggerak. Adapun diseminasi yang akan Ibu Erna sampaikan yaitu pada modul 14 Angkatan 8 yaitu tentang diseminasi pembentukan karakter siswa melalui disiplin positif. Kami berharap Bu Erna setelah mengikuti pelatihan ilmu yang didapat oleh Ibu Erna dapat dimanfaatkan, dapat diaplikasikan, diterapkan di sekolah kita supaya sekolah kita lebih maju untuk pembelajaran dan ilmu-ilmu yang didapat oleh Bu Erna selama mengikuti pelatihan guru penggerak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah. Berikutnya adalah kegiatan inti kita yaitu
biodata beliau. Beliau adalah guru fisika di SMA Negeri 17 Garut. Bu Erna Nurjana ini mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 8 dan masa kerja di sekolah ini adalah 16 tahun. Adapun diseminasi pendidikan guru penggerak kali ini bertema pembentukan karakter siswa melalui disiplin positif. Untuk itu kepada Ibu Erna saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan dan memberikan waktu untuk saya sebagai guru yang sedang mengikuti pelatihan guru penggerak angkatan 8. Kemudian terima kasih kepada moderator. Saya perkenalkan, saya sendiri mungkin sudah tahu ya, Erna Nurjana, kemudian fasilitator Bapak Zulkarnain dan pengajar praktik adalah Pak Abdul Muiz. Nah, dalam kegiatan hari ini saya akan mencoba mengaplikasikan aksi nyata dalam bentuk desiminasi modul 1.4. Mohon maaf sebelumnya, bukan niatan saya untuk menggurui, tidak ada maksud untuk saya ilmunya berlebih, tetapi ini hanya sebagai sharing informasi, berbagi praktek baik. Mudah-mudahan dengan disampaikannya materi ini bisa menambah wawasan kita. Desiminasi yang saya ambil bertema pembentukan karakter siswa melalui disiplin positif. Setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, mungkin kita harus tahu dulu yang namanya budaya. Kita juga mungkin sudah tahu ya, budaya itu kan suatu biasanya kebiasaan atau adat kebiasaan ya. Nah, tetapi di sini ada istilah baru, budaya positif. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Di sini setelah saya mempelajari, saya memahami bahwa budaya positif itu adalah suatu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah tertentu untuk tentunya berpihak kepada murid. Jadi kebiasaan-kebiasaan dan keyakinan-keyakinan itu harusnya tentunya harus berpihak kepada murid demi terwujudnya siswa yang berkembang, baik itu segi etikanya, segi pemikirannya, dan memiliki karakter yang baik. Itu mungkin yang disebut disiplin budaya positif. Kemudian di dalam bahasan budaya positif itu ada beberapa poin ya. Yang pertama, kita juga harus mengetahui dulu, karena sekarang itu yang namanya perkembangan teknologi itu semakin meningkat, maka kita juga sebagai guru ya, kita jangan ketinggalan zaman atau harus melek teknologi. Salah satunya kita itu harus literasi. Salah satunya kita juga harus mengetahui apa sih perubahan paradigma belajar. Yang kemudian yang kedua yang akan dibahas adalah disiplin positif ya. Disiplin positif, mungkin kalau kita mengetahui disiplin itu seperti tata tertib gitu ya. Nah, nanti akan dibahas lebih bukan mendalam, mungkin lebih mendalam. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang akan lebih diperdalam dibahas oleh saya itu tentang posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Tetapi untuk menuju ke sini, alangkah baiknya kita juga mengetahui yang pertama tentang paradigma
Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin ini yang jadi poin utama dari perubahan paradigma belajar itu adalah mewujudkan peserta didik yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Meskipun mungkin dalam kita juga sudah beberapa tahun pengalaman kita sudah banyak mungkin ya selama pendidikan, kuliah atau kita pengalaman belajar, kita juga sudah sebetulnya sudah tahu yang namanya tujuan dari pendidikan itu ya karakter. Ya, tetapi di sini mungkin ada istilah baru ya berupa istilah baru yaitu profil pelajar Pancasila. Yang seperti apa profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Yang pertama, siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa, dan memiliki akhlak mulia. Artinya apa ini? Nomor 1. Karena apa? Dengan bermodalkan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia itu modal dasar untuk siswa memiliki karakter yang positif. Kemudian yang kedua, mandiri. Ya, jangan sampai siswa itu ketika di kelas kebiasaannya itu nyontek misalnya, tapi bagaimana cara kita menanamkan bahwa siswa itu harus mandiri sejak dini. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Yang terakhir adalah berkebinekaan global. Untuk bergotong royong, kreatif, mandiri ini kan sebetulnya sebelum kurikulum merdeka juga pasti kita tujuannya ke sini ya. Tetapi mungkin untuk mempertegas bukan jargon-jargonnya, untuk perubahan pembelajaran paradigma di sini ada berkebinekaan global. Maksudnya berkebinekaan global itu kita itu berada di era atau di zaman yang siswa itu berbeda dengan kita dulu gitu. Ya, kita mungkin tidak bisa menyamakan ketika kita dulu sekolah, ketika kita belajar dengan siswa yang sekarang. Baik itu cara perlakuannya, cara pelayanannya, gitu kan. Makanya kita mungkin berkebinekaan global. Mungkin itu untuk paradigma baru ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini mungkin ya yang saya ambil itu disiplin positif. Kita tahu kan mungkin yang namanya disiplin itu identik dengan suatu aturan atau tata tertib. Tetapi sebetulnya arti disiplin berasal dari kata disiplina. Apa sih disiplina? Itu artinya belajar. Jadi ketika kita belajar itu sebetulnya kita itu sedang berdisiplin. Untuk apa? Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Maksudnya nilai-nilai yang diyakini ketika kita membina siswa, ketika kita mendidik siswa, itu kan pasti menumbuhkan nilai-nilai keyakinan. Nilai-nilai keyakinan itu nilai-nilai yang dianggap baik, ya, yang dianggap baik. Nah, kemudian ada istilah disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa reward atau penghargaan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, ini juga sebetulnya saya juga kaget ketika kita memberikan kebiasaan
positif itu atas kemauan diri sendiri, timbul dari intrinsik, bukan dari luar, ya, intrinsik itu. Kemudian dia juga melakukan hal itu karena dia juga menyadari bahwa ini keyakinan yang baik gitu. Oh, ini tuh nilai-nilai kebajikan yang semua orang itu bertujuan untuk mencapai karakter tersebut. Itu untuk disiplin positif. Kemudian yang berikutnya, nah, kebutuhan dasar manusia, ya, yang namanya kebutuhan itu kan kita hidup di dunia ini pasti ya, yang namanya tujuan itu untuk mencukupi, untuk mendapatkan keinginan atau apa itu yang kita lakukan itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, ya. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, maksudnya ini bukan hanya sebagai siswa, kita juga semua ada 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kita masih bisa bertahan hidup hari ini karena yang tadi, ya, kita punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan ini gitu. Apa contohnya? Makanan, pakaian, tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Maksudnya apa? Ketika kita berada di suatu komunitas tertentu, baik itu di rumah, di sekolah, kita sebagai guru, apalagi siswa berada di lingkungan, biasanya siswa itu ingin apa? Diakui, ingin diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah, yang namanya kita sebagai apalagi sebagai guru pasti ada keinginan untuk menjadi yang terbaik, mempunyai harga diri, gitu kan, keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk diakui dan tidak didengar. Itu salah satu kebutuhan penguasaan. Kemudian yang berikutnya, kebebasan. Kebebasan itu berarti kita tidak ada tekanan dari orang lain, gitu ya. Ketika kita menjalani kehidupan, baik itu di rumah, ketika kita melakukan hal tertentu karena terpaksa, kan berbeda dengan kita melakukannya dengan kesadaran sendiri. Nah, jadi di sini ada salah satu contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Apalagi nanti ini diterapkan di kelas. Jadi kita memfasilitasi siswa untuk bisa apa? Mandiri, memilih, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian terakhir adalah kesenangan. Biasanya tujuan akhir kita itu ingin senang. Nggak ada kita tuh ingin susah, nggak ada ya. Tujuan kita itu pasti ingin kesenangan. Apalagi kita ingin senang dunia akhirat, ya. Ya, kita memenuhi, kita bekerja, kita beraktivitas dalam rangka kita tuh ingin senang, gitu ya. Bisa bermain dengan keluarga, kemudian humor, antusias, tertawa. Nah, ini untuk tadi menghubungkan dengan yang tadi, bahwa yang namanya motivasi kita perilaku sebagai manusia itu ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau kita terapkan di kelas, motivasi ekstrinsik kan dari luar, ya. Nah, kenapa misalkan ketika ada sebuah aturan, ada sebuah disiplin, kemudian siswa itu melaksanakan aturan tersebut, disiplin tersebut, itu ada 3. Yang pertama, karena menghindari ketidaknyamanan. Dari kalau tidak mengerjakan ini, saya akan dihukum, saya akan ditertawakan, saya akan tidak nyaman. Itu dari luar, berarti dia melakukan sesuatu tersebut karena orang lain, karena takut dihukum, gitu kan. Kemudian yang kedua, melaksanakan aturan atau disiplin tersebut karena ingin mendapatkan penghargaan atau ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini yang mungkin saya juga masih, ternyata itu tuh kurang efektif, gitu ya. Padahal kita sering untuk menambah motivasi, semangat, biasanya kadang kita itu memberikan reward dan punishment. Tetapi ini ternyata memang masih berjalan, bisa dilakukan, tetapi mungkin akibatnya tadi termasuknya masih ekstrinsi dari luar. Nah, yang paling baik, motivasi intrinsik. Bagaimana kita sebagai seorang guru bisa memunculkan motivasi intrinsik
Jadi mereka melakukan disiplin itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini bahwa oh kalau saya melakukan ini, saya hormat kepada guru, saya tidak terlambat, ini adalah kebaikan buat saya. Jadi mereka melakukannya karena keinginan sendiri. Itu motivasi intrinsik. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini ya, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Saya juga kaget, bukan kaget ya. Oh iya, saya juga mungkin sudah melakukan. Apakah sudah melakukan kelima-limanya atau baru di tahap mana gitu ya? Yang pertama, 5 posisi kontrol itu yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, bersikap posisi kontrol kita itu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, untuk apa sih? Zaman dulu dengan zaman sekarang, karakter anak itu sangat berbeda. Kalau zaman dulu, contohnya zaman saya, ketika melihat guru itu rasa hormat, rasa istilah Sundanya mah ajrih ya, begitu tinggi gitu kan. Tetapi anak zaman sekarang sudah jauh dari tata krama, ya, karakternya sudah. Berarti ada apa nih yang salah? Apakah karena perkembangan teknologi gitu kan? Nah, salah satunya di sini setelah saya mempelajari 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, saya juga berarti selama ini saya itu berada di posisi apa? Apakah yang saya lakukan itu kurang efektif atau sudah efektif dan harus diperbaiki gitu ya. Nah, yang pertama sebagai penghukum, misalnya contoh ya, saya langsung aplikasikan ke contoh. Misal ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Karena ini kan sering terjadi ketika kita upacara, banyak ya siswa yang tidak lengkap atributnya. Nah, ketika banyak sekali ya paham. Nah, kalau kita sebagai penghukum itu langsung misal satu kata-katanya ya, kamu hormat pada bendera selama 1 jam tanpa bertanya alasan atau apapun itu, pokoknya langsung dihukum harus hormat bendera selama 1 jam. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu memang agak sedikit lembut dari nada intonasinya, tetapi tetap di dalamnya ada si siswa itu merasa dibuat bersalah. Contohnya itu kata-katanya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu gitu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Atau kadang misalkan hari kamu teh ke orang tua teh kamu nyata gitu. Apa stabil emosinya diturunkan gitu kan ya. Kemudian yang berikutnya teman. Nah, yang ketiga posisi kontrol guru itu sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ya seperti tidak ada jarak. Kita dengan teman ya ayo dong gitu. Kata-katanya juga ayo dong. Kata bukan merajuk ya. Ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya, gitu kan. Itu sebagai teman. Kemudian yang berikutnya sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau itu biasanya kata-katanya formal, kemudian tegas, lugas, tetapi nanti itu akan menghasilkan pribadi yang sukses. Nah, tetapi beliau si siswa tersebut akan melaksanakannya ketika ke guru yang lain tidak, misal ya pilih-pilih. Kemudian yang berikutnya yang terakhir
Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ya, sebagai manajer, contoh kata-katanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Misalkan murid kita menjawab begini gitu kan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi mereka menyadari kesalahan itu memang dari dalam diri hatinya sendiri. Kemudian mereka juga bisa mencari solusinya itu bisa mencari solusi dari kesalahan yang setelah mereka lakukan. Itu untuk contoh 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin ini ada video ya. Mungkin ada yang sudah melihat, ada yang sudah suara. Baiklah, kita coba lihat videonya supaya kita lebih mengenal 5 posisi kontrol kita itu kira-kira di mana ya. Jadi, ada tayangan, silakan dicermati. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar Marco. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu kelas. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis teman saya mau membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu
Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, bagaimana? Jadi setelah melihat tayangan video tadi, kita mungkin bisa refleksi ya, merefleksi diri kita. Kira-kira kita apakah sudah melakukan semuanya atau yang sering melakukan yang mana, gitu kan? Karena yang saya pelajari juga ketika kita juga punya karakter berbeda ya. Kita mempunyai karakter masing-masing. Tetapi meskipun begitu kita berusaha untuk untuk menjalankan posisi kontrol menuju yang manajerial. Meskipun memang agak sulit, tetap aja misalkan anggar ku manajer ku teman akhirnya mah nomor 1 yang tetap akhirnya mah anak itu jerak gitu kan. Nah, tetapi kita usahakan, kita berusaha kalau dengan posisi yang ini minimal pemantau ya atau manajer kita bisa merubah karakter anak, maka itu mungkin yang kita harus lakukan atau kita berusaha menjalankannya. Lagi yang berikutnya tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu
salah satu cara kita menjalankan posisi kontrol kita sebagai guru untuk melaksanakan disiplin positif, ya, yaitu suatu proses dialog yang kita lakukan dengan siswa atau yang kita jalankan supaya dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian tahapan dari segitiga restitusi ini adalah yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu prinsipnya itu adalah ketika anak atau siswa didik kita itu membuat kesalahan, maka kita jangan langsung menjudgment, tetapi jadikan bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran supaya mereka paham, oh yang ini tuh salah, oh berarti saya jangan melakukan hal ini. Yang ke poin-poinnya atau misalkan kata-kata untuk menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar, tetapi kita harus mampu berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, ibu juga pernah melakukan hal itu, tetapi kita berusaha untuk memperbaiki hal itu semua. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kita jangan saling menyalahkan, tapi kita cari solusinya. Yang terakhir contohnya, kamu berhak merasa begitu. Sebagai misalkan kamu mempertahankan ide kamu, itu tahapan misalkan untuk menstabilkan identitas. Ketika siswa itu melanggar tata tertib atau melanggar disiplin. Kemudian yang berikutnya, setelah menstabilkan identitas, langkah yang kedua kita harus memvalidasi bahwa tindakan itu adalah salah. Apa prinsipnya? Setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang tadi kita bahas 5 kebutuhan dasar. Jadi ketika siswa di kelas itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya, dia ingin bertahan hidup, dia ingin diterima, dia ingin disayangi, dia ingin merasa senang, dia ingin merasa bebas, kan? Mungkin ketika dia berbuat kesalahan, mungkin dia dalam rangka mencukupi, ingin kebutuhannya itu terpenuhi, tetapi mungkin dengan cara yang salah. Nah, kata-kata atau poin-poin misalkan untuk validasi yang salah, misalkan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Yang kedua, padahal kamu mungkin bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Yang ketiga, kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang menurut kamu berharga. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu awal. Tetapi baru nanti di berikutnya hal yang dilakukan itu kira-kira baik atau tidak, kan? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya. Menanyakan keyakinan itu merupakan suatu prinsip atau teori kontrol bahwa pada dasarnya kita dalam diri kita itu pasti termotivasi secara intrinsik dari dalam diri. Kita ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu salah satu motivasi secara intrinsik. Nah, hal yang terakhir yang kita lakukan sebagai guru untuk setelah memvalidasi tindakan yaitu salah satunya contoh kata-katanya. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati oleh kita bersama, baik kita di kelas atau di lingkungan sekolah. Yang ketiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Itu untuk menanyakan keyakinan dan mencari solusi dari pelanggaran yang mereka lakukan. Itu untuk tahapan dari segitiga restitusi. Nah, jadi saya juga baru paham bahwa ketika kita mau mengatasi siswa yang berkasus di kelas gitu, biasanya ternyata tahapannya seperti ini.
ilmu baru mungkin buat saya, meskipun mungkin agak sulit, apalagi kalau siswanya yang tingkat tinggi. Padahal kita sudah berupaya, sudah berusaha ingin merubah supaya mereka itu termotivasinya itu secara intrinsik, gitu kan. Nah kemudian supaya lebih memahami, kita praktekkan ya dari segitiga restitusi ini. Contoh penanganan kasus nih, misal kita misalkan ya adalah wali kelas 10-2 SMA Negeri 17 Garut. Kemudian Anda baru saja selesai menghadiri rapat guru dan ingin kembali ke ruang kelas Anda untuk melihat tiket kelas Anda bekerja. Sesampai di kelas, Anda terkejut karena hanya ada 2 murid yang sedang membersihkan kelas. Anda menyadari bahwa Cika misalnya tidak ikut berpartisipasi dalam piket, padahal Anda tahu atau kita tahu bahwa Cika itu hadir di sekolah. Anda bertanya kepada murid-murid lain yang sedang piket dan mereka hanya menjawab bahwa Cika tiba-tiba keluar begitu saja dari ruangan kelas dan membawa tasnya. Penasaran dengan hal itu, Anda mencari Cika dan menemukannya ternyata di warung sekolah sedang jajan. Anda memutuskan untuk langsung berbicara dengan Cika di saat itu juga. Nah, ini permasalahannya ya. Berarti ini adalah suatu, kalau kita sebutnya kasus ya. Nah, bagaimana cara kita menjalankan peran posisi kontrol kita itu, ya, supaya kita bisa mengaplikasikan dari segitiga restitusi ini. Nah, kemudian di sini ada bukan jargon ya, ada kata kunci keyakinan kelas tersebut. Berarti keyakinan kelas 10 IPA 2 atau kesepakatan kelas. Yang pertama adalah hormat. Hormat itu saling menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian yang kedua, bekerja. Maksudnya bekerja itu dia bisa mengerjakan murid yang ada di kelas itu atau sudah sekolah mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti segala kegiatan yang ditugaskan, baik mandiri ataupun kelompok. Yang ketiga, diterima dan dimiliki, saling menerima satu sama lain dan saling peduli. Nah, bagaimana kita menjalankan segitiga restitusi ini pada masalah ini? Siapa yang mau? Ada yang mau memperagakan? Bu Hera? Oh, no, Bu Novi? Bu Novi sama siapa? Bu Lilin? Oh, ya silakan. Bu Eli silakan. Silakan Bu Novi dan Bu Eli untuk memperagakan yang Bu Novi mau sebagai murid, sebagai siswa. Sebagai murid, sebagai siswa, murid siswa kan. Sebagai guru mungkin Bu Novi ya. Bu Eli sebagai Cika, bukan sebagai Bu Eli, Cika. Silakan. Lagi makan siang Bu, apa? Gimana? Oke. Berarti berarti setiap orang anak melakukan
bekerja Bu. Jadi Cika tidak mengerjakan pekerjaan Cika, tugas Cika sebagai piket hari Jumat. Berarti sekarang apa yang akan Cika lakukan untuk memperbaiki tindakan yang Cika lakukan sebelumnya? Pertama Cika mau minta maaf, kemudian itu Cika lihat tadi di halaman kelas masih banyak sampah, Cika mau nyapu halaman kelas Bu. Jadi sekarang mungkin Cika akan kembali ke kelas dan menyapu bebersih di depan halaman kelasnya ya. Oke, terima kasih ya Cika. Cika sudah menyadari kesalahan yang Cika lakukan dan insya Allah kedepannya akan memperbaiki diri. Mungkin itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi dan Bu Eli yang sudah memperagakan segitiga restitusi. Gak apa-apa, mudah-mudahan kedepannya ini jadikan suatu pelajaran dan mungkin kebiasaan supaya kita bisa menanamkan karakter, keyakinan siswa itu jadi lebih baik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan desiminasi yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan. Minimal kita jadi mengetahui bahwa kita sebagai guru ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Kemudian oh iya, ketika kita menangani sebuah kasus ada tahapannya. Kalau kita mau berfungsi sebagai manajer. Kemudian ada pesan menurut standar nasional pendidikan bahwa dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai pamong sebagai pamong atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran baik itu di kelas dan dalam lingkungan sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bu Erna, ilmu yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Betul, mudah-mudahan kita semua dapat mengaplikasikannya di dalam tugas kita sehari-hari di sekolah. Ada beberapa hal yang saya ambil intisari dari apa yang Ibu Erna sampaikan, yaitu dalam penerapan atau pembentukan karakter peserta didik kita menjadi karakter yang memiliki profil pelajar Pancasila, maka perlu kita sadari, kita sebagai guru perlu tahu bahwa kebutuhan dasar apa sih yang sedang dipenuhi siswa, yang sedang dipenuhi peserta didik kita sampai dia berbuat suatu kesalahan gitu. Dan dengan memahami itu, maka kita dapat membantunya di dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sehingga siswa akan menyadari kesalahannya, kemudian mencoba mencari solusinya secara mandiri, sehingga muncul karakter yang diharapkan, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Nah, dengan demikian kita semua harus selalu berusaha untuk memposisikan diri sebagai among atau posisi manajer di depan anak-anak gitu ya. Nah, hal ini tentunya akan membuat anak-anak kita, peserta didik kita yang melakukan kesalahan tidak terpojok dengan kesalahannya, tapi dia menyadari kesalahannya, kemudian dia juga mencari solusi akan kesalahannya sehingga dia menjadi suatu pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan itu baik sekali dimiliki oleh seorang siswa. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi permasalahan siswa itu bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi yang tadi sudah diperhatikan. Demikian Ibu Bapak Guru, kegiatan desiminasi kali ini mudah-mudahan bermanfaat, dan saya tutup dengan ucapan
Demikian diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Erna, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di samping kita sudah ada Bapak atau mohon Bapak atas kehadirannya. Tadi sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pada jadi moderator ya. Saya memang juga tidak tahu persis apa yang disampaikan tadi, begitu kan ya. Tapi satu, yang kedua untuk kelas 10 kita kan menggunakan kurikulum merdeka. Nah, rekan-rekan guru penggerak itu juga pastikan dipersiapkan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah, sekaligus saya juga ingin mendapatkan respon dari ibu bapak di kesempatan ini, begitu kan ya, sehingga saya punya bahan bagaimana nanti implementasi kurikulum merdeka di lapangan, khususnya pada saat pembelajaran kelas 10. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada ibu bapak dari satulah tadi berkaitan ya, dengan apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi permasalahan. Itu satu. Kedua, ya, yang disampaikan tadi juga tentu juga berkaitan dengan masalah implementasi kurikulum merdeka. Jadi kalau saya lihat kita hampir 7 atau 8 tahun sekali mengalami perubahan kurikulum. Saya juga tidak tahu apakah ibu bapak juga bisa menganalisis apa sih yang berbeda dari setiap perubahan kurikulum. Kalau kita ambil misalnya kurikulum 2006 berbasis kompetensi, 2013 juga masih berbasis kompetensi, sekarang juga masih berbasis kompetensi. Kadang-kadang saya juga berpikir, apakah ibu bapak guru juga tahu apa sih yang berbeda dan di mana letak perbedaan atau letak perubahannya? Karena nampaknya ya, dari perubahan-perubahan itu ya, apa yang dilakukan oleh ibu bapak guru atau oleh sekolah waktu kurikulum 2006, kurikulum 2013 cenderung saya melihat sama-sama saja, sehingga kadang-kadang ya mah hanya sekedar ganti judul kurikulum. Ibu bapak mah enjoy saja, gitu kan ya. Itu. Apa sih dasar perbedaannya dari kurikulum ini dengan kurikulum sebelumnya? Silakan Ibu Haji Sri. Ya, terima kasih kesempatannya. Yang sekilas gitu ya, karena belum menerjuni langsung gitu ya tentang kurikulum merdeka ini diaplikasikan di lapangan sebelum. Tapi kalau melihat yang di platform Merdeka Mengajar, dari yang didiseminasikan Bu Erna, ciri yang paling menonjol dari kurikulum merdeka ini adalah proses penyadaran diri anak.
Kalau peningkatan kompetensi, peningkatan kemandirian itu di kurikulum sebelumnya Mandiri Belajar misalnya itu ada peningkatan kompetensi, ada berusaha untuk mandiri dalam mencari ilmu gitu itu ada, tapi biasanya tidak disadarkan anaknya untuk bergerak sendiri gitu. Terus biasanya disuapin lah istilahnya begitu, atau si siswanya itu meniru yang sudah ada gitu, tanpa dia menyadari apa sih tujuan kamu di sekolah ini, apa sih masa depan kamu seperti apa nanti yang diinginkan. Nah, itu tidak disadarkan kepada siswa. Terus kalau melakukan kesalahan seperti tadi budaya positif, kalau melakukan kesalahan ya saya pasti akan ditegur, saya pasti akan seperti apa, itu sudah tahu konsekuensi si anaknya, tapi dia tidak ada keinginan untuk mengenali kesalahan itu atau memperbaiki kesalahan itu dengan kesadaran diri gitu. Jadi proses penyadaran diri itu yang menonjol di kurikulum Merdeka ini, mungkin seperti itu. Jadi dari dalam diri sendirinya itu yang diusahakan, intrinsik yang ya istilahnya intrinsik gitu. Motivasi ya penyadaran terhadap intrinsik itu gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sri. Mungkin ada lagi Ibu Bapak Guru mungkin. Jadi dari yang Ibu Sri sampaikan intinya adalah ke arah pembentukan karakter mungkin ya, yang di sini pendalamannya karakter itu muncul dari keinginan diri sendiri. Jadi gimana kita caranya membangun itu gitu sehingga nanti outputnya adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin itu ya. Mungkin kurikulum sebelumnya tidak begitu menggali ke sana begitu ya. Ada lagi Ibu Bapak? Pak Dodi, ada? Silakan Pak Dodi. Mungkin ada pendapat lain. Kalau tidak salah hari ini salah satu temanya itu terkait apa ya, penerapan disiplin positif ya Bu ya. Namun Ibu Bapak dari hasil tadi didiskusikan, kira-kira kegiatan itu bisa dilaksanakan atau tidak, ada kesulitan atau tidak, kalau ada kesulitannya juga di mana gitu ya. Oke ya Bapak. Jadi kalau saya melihatnya begini Bapak sebetulnya, termasuk nanti disampaikan oleh Bu Sri gitu. Dari beberapa pergantian kurikulum, biasanya yang Ibu Bapak soroti itu hanya satu, terkait dengan membuat atau pembuatan masalah perencanaan pembelajaran administrasi. Ibu Bapak lebih fokus saja ke sana, seolah perubahan kurikulum itu hanya perubahan masalah apa? Administrasi, gitu kan ya.
perubahan kurikulum itu intinya kan lebih diarahkan. Kenapa kurikulum itu berubah? Karena tantangan ya yang dihadapi di masa hari ini atau yang akan datang juga memerlukan apa? Perubahan. Gitu kan ya. Tantangan yang kita hadapi waktu mungkin ibu bapak pada saat di SMA dengan sekarang itu berbeda, betul nggak? Nah, jadi kenapa kurikulum itu berubah? Jadi dirasa kurikulum sebelumnya itu ya, tidak apa ya, tidak mungkin bisa gitu kan ya, atau kurang bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi di masa sekarang, akan mengalami perubahan. Kalau ibu bapak lihat, terutama mungkin rekan-rekan ibu bapak yang sudah mengajar lama, ya, apalagi yang sudah 10 tahun lebih, ya. Coba aja Bu Haji, Bu Haji kan kimia ya, mapelnya kimia kan. 2006 kalau kita lihat struktur materi ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 ya, sama tidak dengan sekarang? Sama kan? Dengan 2013 juga sama ya? Sama kan? Kan gitu, sama kan? Paling yang berbeda itu adalah posisi urutan, ya, urutan kan. Nah, mungkin dulu mah ini diberikan di kelas 10, mungkin ini mah di kelas 11 atau 12, itu kan. Jadi kalau kita lihat struktur materi itu sama, kan gitu kan ya. Nah yang berbeda kalau kita lihat, jadi nanti ibu bapak juga harus melihat ya, kalau sekarang mungkin disebutnya CP ya, dulu mah kan KD, dulu mah kan KD ya, dulu mah KD kan. Tapi kalau kita lihat struktur di KD sama di CP itu sama, hanya beda istilah dari KD menjadi apa? Menjadi CP. Kalau ibu bapak amati, silahkan diamati. Saya juga belum mendalami betul bagaimana kurikulum. Hanya sepintas saja, gitu. Itu di dalamnya, bapaknya, ada 2 hal yang bisa kita bedakan. Satu kata atau kalimat yang menunjukkan tingkat kompetensi yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Yang kedua apa? Materi pokok. Jadi kasarnya ini, dari materi ini tingkat kompetensi anak itu harus sampai mana penguasanya. Tingkat kompetensi itu kan biasanya mah kalau kait dengan pengetahuan kan diukurnya itu ada dari C1 sampai C6 ya. Di sikap juga kan ada ya, tingkat kompetensi afektifnya. Nah kadang-kadang itu yang suka kita apa? Abaikan. Misalnya di CP-nya memahami, atau di CP-nya misalnya menerapkan, atau di CP-nya menganalisis, memahami misalnya hakikat kimia. Kata ada nggak materi pokok hakikat kimia? Nah kan gitu kan? Nah, dulu mungkin di kurikulum 2013 atau di kurikulum
2006 terkait dengan materi tadi apa alat kimia, anak mungkin hanya batasannya cukup memahami, gitu kan ya. Tapi mungkin sekarang seiring dengan perkembangan kebutuhan zaman, gitu kan ya, itu bukan lagi memahami. Anak misalnya harus mampu menerapkan, atau mungkin harus mampu mengkritik, kan gitu ya, kan gitu kan. Nah, ya kan itu. Nah, jadi justru yang harus dipenuhi oleh anak itu kan kemampuan itu, kemampuan itunya. Gitu. Kalau dulu mungkin hanya cukup memahami, ya. Kalau sekarang mungkin harus bisa mengkreasi, gitu kan ya, bukan menerapkan. Gitu. Nah itu juga yang kadang-kadang tidak dilihat. Yang kedua, yang kadang-kadang juga tidak disadari, gitu kan ya. Jadi sebetulnya kalau saya lihat ini, apa sih bedanya? Sekarang ada profil Pancasila, profil Pancasila, gitu kan ya. Dulu kan ada standar kompetensi lulusan. Kalau Ibu mengerti profil Pancasila, di standar kompetensi lulusan itu kalau kita pilih ada 3 terkait dengan aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan, ya, betul nggak? Aspek sikap, ada sikap spiritual, ada sikap sosial. Tidak ada 4 ya. Bandingkan dengan sekarang P5. Sama kan itu namanya? Sama kan Bu? Jadi P5 itu kan lebih mengarah kepada pembentukan atau penguatan karakter. Standar kompetensi lulusan pun sama. Itu ya, itu sama. Tadi saya tergelitik oleh Andi. Siswa kalau dulu apa ya? Di suapin ya dan seterusnya ya Bu ya. Kalau saya sih melihatnya tidak seperti itu. Kalau saya sih tidak melihatnya seperti itu. Ya. Setiap perubahan kurikulum, begitu kan ya? Itu kan salah satu. Itu kan akan berkaitan dengan masalah aspek sikap sosial, ya Bu ya? Aspek sikap sosial. Jadi dari kurikulum sebelumnya pun anak dituntut untuk punya kemandirian. Semua kan? Nah, kan? Yang gitu dulu ya. Jadi saya mungkin ini hanya sebagai apa ya? Jadi kadang-kadang kita gini, kita terjebak bahwa kegiatan pembelajaran di sekolah itu hanya menyangkut aspek pengetahuan. Itu satu. Kedua, seolah pengetahuan itu harus selalu datang dari